dapat mempengaruhi ribuan orang dengan memanfaatkan prasangka mereka lebih cepat daripada meyakinkan satu orang saja dengan logika. Kalau kita ngajari yang logis-logis, yang masuk akal, itu lama. Satu orang saja bisa sangat lama. Tapi kita menyebarkan kebencian melalui prasangka-prasangka bisa cepat. Itulah manusia. Kalau sudah kesenggol emosinya, cepat dipengaruhi. Kenapa orang kok bisa berprasangka? Kayak tadi loh, kamu deket orang rambutnya gondrong, curiga. Deket orang punya tato, curiga. Deket orang anggota kelompok ini, takut. Deket orang ini kan prasangka-prasangka. Kok bisa lahir yang seperti itu? Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, social learning. Jadi ada namanya social learning teori. Namanya teori belajar sosial. Biasanya kita itu tidak suka kepada orang yang seperti apa atau suka pada orang yang seperti apa, itu ditanamkan oleh kondisi sosial di sekeliling kita. Kita mengikuti dan meniru perilaku orang-orang di sekeliling kita. Jadi itu namanya social learning theory. Ketika kita hidup di satu masyarakat, kita itu kan ingin diterima di situ. Karena ingin diterima, maka kita ikuti semua cara berpikir masyarakat di situ. Mana yang oleh masyarakat dianggap baik, mana yang dianggap buruk, kita ikuti. Kayak kita ingin masuk di circle yang kita sukai misalnya. Itu kan kita ingin menyesuaikan diri di circle itu. Dengan cara apapun yang mereka anggap baik, saya anggap baik. Apapun yang mereka anggap buruk, saya anggap buruk. Ini nanti antara lain lahirnya prasangka-prasangka. Biasanya setiap kelompok sosial, setiap masyarakat punya prasangka-prasangkanya sendiri. Itulah nanti yang dikenal sebagai konformitas. Kita menyesuaikan, mencocokkan diri dengan lingkungan kita. Nah, social learning ini sebab paling kuat yang mencetak cara berpikir kita, termasuk yang berhubungan dengan prasangka-prasangka. Yang kita anggap buruk, kita anggap jelek, kita anggap merusak, kita anggap ngaco, kita anggap itu sebagian besar ditanamkan dari masyarakat sekeliling kita. Itulah yang disebut social learning. Pembelajaran sosial. Ini biasanya jauh lebih kuat daripada pembelajaran di kelas-kelas. Pembelajaran langsung di masyarakat itu lebih melekat. Kalau pembelajaran di kelas paling kalian hafalkan saja, selesai ujian akhir ya hilang hafalane. Tapi kalau di tengah masyarakat, karena kalian terlibat langsung, ya tertanam mendalam. Termasuk masyarakat itu ya circle-circlemu, temanmu, kelompokmu, organisasimu, partaimu, dan lain sebagainya. Itu namanya social learning. Pak, saya itu loh, yang saya pelajari padahal ya kitab-kitab yang luar biasa, isinya amal soleh semua. Kok saya bisa ya punya prasangka yang buruk, Pak? Kemungkinan dari masyarakat di sekeliling kita. Jadi pemicu pertamanya ini. Baik. Nah, itu ada quote menarik dari Charles Swindoll. Kata beliau, prasangka itu adalah sifat yang learned, kita pelajari. Jadi dia tidak otomatis ada. You are not born prejudice, you are taught it. Jadi engkau tidak sejak lahir sudah punya prasangka yang engkau diajari oleh masyarakatmu. Jadi ini penting bagi kita juga, berarti makanya orang Jawa itu sering wanti-wanti ayo tetap eling lan waspada. Karena sekeliling kita bisa saja nuntun ke arah yang keliru, ke arah yang salah.
Baik, ini sebab yang pertama, pembelajaran sosial. Maka kita harus waspada dengan kondisi sosial. Pembelajaran kedua, sebab kedua yang melahirkan prasangka adalah, ini sebenarnya lanjutannya, namanya stereotype. Stereotype itu cara kita memandang sesuatu dengan cara mengeneralisasi afiliasi-afiliasi dari sesuatu itu. Ya contoh stereotype itu kan misalnya, itu di situ saya tulis ini contoh dari buku. Semua orang kota pasti materialis. Ini kan generalisasi namanya. Jadi begitu ketemu anak kota, kamu anak mana? Kota ya, mesti materialis. Kamu anak daerah mana? Saya anak dari daerah sini. Anak dari daerah sana materi-materi. Kamu anak daerah mana? Wah, orang daerah sana kasar-kasar. Misalnya. Nah, ini namanya stereotype. Jadi kamu ngejudge orang, memprasangkai orang sesuai dengan afiliasinya yang sebelumnya sudah kamu generalisir. Lembagamu apa? Saya ikut lembaga ini. Mesti ngaco, mesti. Partaimu apa? Partai ini. Itu mesti isinya. Itu namanya mengeneralisir. Itu namanya stereotype. Jadi, ya seringkali kita tidak adil pada orang karena cara berpikir stereotype ini. Kita anggap kalau anggota kelompok ini mesti negatif di sini. Kalau orang dari daerah itu mesti negatif di sini. Kalau orang, ini namanya stereotype. Stereotype ini memang memudahkan kita untuk berprasangka. Stereotype itu kan dasarnya biasanya begitu. Saya niteni begitu. Tapi kalau tidak hati-hati kita jatuhnya tidak adil. Kita menzolimi orang. Jadi stereotype memudahkan kita untuk memberi kategori, memberi nilai. Tapi itu tadi, karena melakukan generalisasi, akhirnya mungkin orang baik pun kita anggap jelek sesuai afiliasinya. Mungkin misalnya ada contoh, banyak kalangan di barat nganggap Islam itu teroris. Maka begitu kita yang namanya sangat Arab ke luar negeri, interogasinya lama. Karena kita dicurigai. Ini namanya stereotype. Nah, dalam banyak kasus juga kadang-kadang kita sendiri yang mempraktekkan itu. Saya tidak mau Pak punya teman dari daerah sana. Kenapa? Biasanya. Nah, itu mulai stereotype sudah kalau sudah begitu. Stereotype bisa jadi sumbernya prasangka. Maka kita harus hati-hati. Ini jatuhnya bisa menzolimi orang. Tidak adil pada orang lain. Nah, ini ada kalimat dari Einstein. Dia punya kalimat menarik. Hanya sedikit orang yang mampu mengungkapkan pendapat dengan mantap yang berbeda dengan prasangka lingkungan sosialnya. Kebanyakan orang tidak mampu membentuk pandangan seperti itu. Jadi kata Einstein, kita itu terjebak dengan pembelajaran sosial, dengan stereotype-stereotype, dan pikiran kita terbentuk begitu. Jarang orang yang mampu keluar dari jebakan stereotype, cara berpikir prasangka yang ada di komunitas sosialnya. Hanya orang-orang hebat yang bisa seperti ini. Orang biasa tidak akan mampu. Kalau kata filosof Jerman Heidegger, sebagian besar manusia itu tidak otentik. Istilahnya dia dasman. Kenapa tidak otentik? Dia tenggelam dalam kerumunan. Jadi kita ini hanya pasukan tepuk tangan saja. Ketika yang lain ke utara, ikut ke utara. Yang lain ke selatan, kita ikut ke selatan. Ini namanya tidak otentik. Dan kalau versinya Einstein, ya seperti itu. Jarang orang bisa keluar dari tadi tuntutan-tuntutan pembelajaran sosial dan tuntutan-tuntutan stereotip yang berkembang di sekelilingnya. Hanya orang-orang hebat yang mampu.
Nah, kalian semoga yang mengikuti ngaji ini termasuk yang hebat. Oh, iya. Ya wis. Ini bukan kampanye ya, meskipun ada aminnya. Saya khawatir saja tiba-tiba kok semua amin. Ini doa ya. Sekarang serba salah, serba repot ya. Baik, saya 4 hari yang lalu itu ada satu forum kajian. Terakhir saya disuruh doa. Ning saya beralasan jangan, saya PNS. Loh kenapa Pak Faiz? Nanti kalau berdoa kan ada. Nanti dianggap kampanye. Baik. Oke ya, tadi aminnya doa ya. Kita lanjutkan. Nah, ada lagi pemicu lahirnya prasangka-prasangka, yaitu namanya realistic conflict. Kalau ini agak dalam. Jadi biasanya di tengah masyarakat antar kelompok itu ada konflik-konflik. Perebutan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Termasuk materi, termasuk kekuasaan. Kekuasaan itu kan terbatas. Makanya diperebutkan. Status sosial ini juga diperebutkan. Siapa yang lebih unggul, siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas. Ini di masyarakat pasti ada ini. Ini yang disebut realistic conflict. Persaingan. Entah diam-diam, entah terang-terangan. Permusuhan antar kelompok. Permusuhan inilah nanti yang rentan melahirkan prasangka-prasangka. Itu yang disebut realistic conflict theory. Orang itu kalau musuhan kadang-kadang kalap. Bikin-bikin cerita palsu. Perspektifnya negatif terus. Pokoknya musuhku harus ketahuan jeleknya. Tadi ada tajasus tadi, mencari-cari jeleknya. Apalagi sekarang orang menyebutnya era post-truth. Ketika kebenaran itu tidak sekedar mana fakta, mana logis, tidak logis, tapi mana kepentingan kita, mana yang keinginan kita, itu yang kita nomor satukan. Jadi pemicu yang ketiga, realistic conflict theory. Konflik konkret di tengah masyarakat yang di situ bisa melahirkan prasangka-prasangka. Untuk musuh kita, sebanyak mungkin kita buat prasangka. Ini pemicu yang ketiga. Pemicu yang keempat, lahirnya prasangka. Berpikir kategoris. Berpikir kategoris itu, kita itu biasanya untuk memudahkan berpikir selalu membuat kategori-kategori. Ya ini orang baik, ini orang tidak baik. Ini mahasiswa rajin, kalau itu mahasiswa tidak rajin. Kita selalu begitu, melihat apapun itu kita kategorikan. Ini teman saya ini kalem, kalau ini agak brutal ini. Kalau ini, kita kan mengkategori-kategori teman kita sendiri. Dan itu kalau kata Alport tadi itu wajar. Nah, kategori-kategori ini yang nanti justru sering jadi sumbernya prasangka. Jadi, karena di kepala kita sudah banyak kategori, melihat apa saja kita gunakan kategori ini. Oh, itu mahasiswa yang kutu buku, kalau ini mahasiswa organisasi, aktivis. Ini kita kategori. Dan kita paksakan kategori itu ketika melihat seseorang atau tadi misalnya mahasiswa, yo kita maksa mahasiswa ini kalau tidak kutu buku, yo aktivis, dua itu. Jadi sulit ada mahasiswa sekaligus aktivis sekaligus kutu buku, itu mungkin tidak masuk standar. Kita punyanya standar itu dua. Nah ini yang sering. Atau kita pakai kategori, dulu ada antropolog itu yang meneliti.
Islam di Jawa itu ada kelompok santri, priyayi, ada abangan misalnya. Nah, ini kan kita selalu memaksakan kategori ini jatuhnya bisa prasangka. Kalau kalian yang ngaji filsafat ini masuk santri apa abangan? Apa priyayi? Itu kan ya nggak gampang-gampang, nggak mudah-mudah kita masuk ke kategori-kategori yang kita bikin. Tapi biasanya ya sesuai standar yang kita miliki, siapapun masuk, kita masukkan di kategori kita. Itulah kemudian yang memicu lahirnya prasangka-prasangka. Jadi otak kita itu kan bekerja terus melihat apa saja di kategori. Masjid ini ya kategorinya bukan masjid yang apa, tapi masjid yang apa. Karena kita selalu begitu. Nonton sandali temenmu, wah ini sandal mewah tapi KW. KW pun ini KW yang berapa. Itu kita selalu bikin kategori-kategori. Inilah nanti yang melahirkan prasangka. Kaya, miskin, lurus, sesat. Kemudiannya kita itu. Baik, berpikir kategoris jadi sumbernya prasangka. Ada lagi sumbernya prasangka, yaitu self-serving bias. Jadi self-serving bias itu berpikir kategoris tadi, tapi melihat dirinya sendiri serba baik, melihat orang lain buruk. Ini namanya self-serving bias. Jadi kalau sukses itu karena aku, tapi kalau gagal yang lain. Nah, ini namanya self-serving bias. Alhamdulillah lulus, iyalah kan saya belajar serius, mati-matian. Belajarnya sama, peristiwanya sama, tapi kok gagal, itu mesti, yo kalian sih ganggu terus, kalian sih nyari kambing hitam kemana-mana kalau gagal. Ini self-serving bias. Akhirnya jatuhnya aku selalu baik, kalian yang di luar aku yang jelek. Kita pasti baik, mereka yang jelek. Self-serving bias inilah nanti yang melahirkan prasangka-prasangka. Nah, jadi teman-teman mulai waspada ya sekarang, biar tidak terlalu banyak prasangka. Ayo kita kritisi pembelajaran sosial. Ayo kita cek stereotip yang ada di pikiran kita. Mari kita evaluasi lagi apa pas kategori-kategori yang kita bikin. Kita cek lagi, jangan-jangan kita di self-serving bias ini. Kalau gagal, yang dicari kambing hitam. Kalau sukses, sombongnya luar biasa. Ini masalah sudah kalau di sini. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini namanya skala prasangka. Scale of prejudice dari Gordon Allport tadi. Berprasangka itu ketika melahirkan tindakan, tadi kan tidak sekedar belief dan pandangan, tapi juga ada actionnya. Inilah level actionnya orang yang berprasangka negatif. Dari yang paling rendah sampai yang paling ngeri, paling luar biasa. Yang paling rendah jenisnya prasangka itu adalah namanya antilokusi. Antilokusi itu masih hanya dengan mulut. Kita melecehkan dengan mulut, mencaci maki, menggunakan bahasa yang menghina, atau pakai panggilan-panggilan negatif kalau bahasa Al-Quran dengan lakop-lakop yang negatif. Nah, ini manifestasi dari prasangka yang negatif. Jadi namanya antilokusi. Semoga kita tidak di sini ya, karena kadang-kadang kita itu lupa. Kalau sedang marah, kalau sedang memang berprasangka, itu kita pakai kalimat-kalimat negatif. Bahasa-bahasa yang menghina, merendahkan. Ini namanya antilokusi. Misuh-misuh, maki-maki, ngasih gelar temenan, dasar kamu binatang ini, kamu juga binatang itu. Akhirnya isinya
saling membinatangkan. Jadi ini level paling rendah tapi sebenarnya. Tapi ya sudah sangat negatif. Kalian kan juga sering tidak kuat meskipun diprasangkai di level antilokusi. Biasanya dari antilokusi ada level lanjutannya, yaitu apa? Avoidance. Avoidance itu menghindar, menarik diri, menyepelekan. Yang kita prasangkai buruk, kita anggap tidak ada. Itu namanya avoidant. Aku tidak mau berteman sama kamu. Kalau kita papasan di jalan, aku akan minggir. Nah, itu avoidant namanya. Mendengar suaramu saja ogah aku. Lihat wajahmu apalagi. Avoidant. Khawatir ketularan aku. Nah, ini avoidant. Jadi kalau yang antilokusi masih mending, masih ada kontaknya, meskipun kontak secara negatif. Kalau naik level di avoidant ini kita sama sekali tidak mau bersentuhan sudah. Awas kamu deket-deket, awas lewat depan rumahku, awas mampir kos-kosanku, pokoknya tidak mau kamu bersentuhan. Yang ketiga, ini sudah mulai, yang ketiga ini mulai zalim kita, diskriminasi. Kita mulai melanggar, merampas, mengambil apa yang jadi haknya. Namanya diskriminasi. Mungkin hak ekonomi, mungkin hak berbicara, mungkin hak ini, hak itu kita ambil. Kita mulai diskriminatif. Jadi ini juga levelnya prasangka. Ini mulai menyusahkan orang sudah. Kalau yang nomor 3 ini mulai agresif. Ada lagi yang lebih agresif lagi. Kalau diskriminatif mungkin agak diam-diam. Ada lagi yang langsung serangan fisik. Ya serangan fisik itu tidak harus tawuran jotos-jotosan. Bisa saja ngerusak propertinya. Nanti ban motornya kamu kempesin. Nanti tembok kos-kosannya kamu coret-coret. Padahal kamu musuhannya kan sama anak kos, bukan sama bapak kos. Itu kan rumahnya pak kosnya dicoret-coret misalnya. Nah ini sudah mulai serangan fisik. Jadi mulai sudah pertarungan terbuka. Sampai puncaknya ini ngeri, genosida. Genosida itu ya mending kamu habis saja. Gimana caranya kamu hilang? Genosida sudah namanya. Saking bencinya, sudah memuncak. Inilah skala kebencian, skala prasangka. Yo, tugas kita, kalau kita sadar, saya sedang berprasangka ternyata, mungkin kita sudah mulai maki-maki, sudah mulai menyerang secara verbal, ayo kita latihan ngerem. Jangan sampai lebih tinggi levelnya, nanti lebih tinggi lagi. Skala konfliknya lebih tinggi lagi, terjadi diskriminasi, lebih tinggi lagi terjadi serangan fisik, lebih tinggi lagi saling memusnahkan. Semoga tidak nyampe ke sana. Jadi ayo introspeksi ya kalau teman-teman merasa, aku kok sebenci itu ya dengan orang itu. Aku kok setidak suka itu ya dengan orang itu. Dengan kelompok itu. Nah kalau sudah mulai indikasi gitu, ayo direm sebentar, ayo introspeksi, melihat ke dalam sebentar. Kuatirnya urusan-urusan kecil kita yang membuat kita benci padanya melahirkan masalah baru yang lebih besar. Yang di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Semula sih ini sebenarnya urusan kecil saja di antara kita berdua. Tapi tambah lama tambah meluas, tambah lama tambah besar. Itu bisa saja begitu. Itu kemarin hanya ejek-ejekan pakai mulut sih. Akhirnya tawuran jotos-jotosan. Akhirnya sama-sama di penjara, selesai. Maka penting, ayo ya. Ya saya tahu teman-teman semuanya juga ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Kalau yang disukai oke saja.
Tinggal kita ngontrol diri tidak berlebihan. Kalau yang tidak disukai, ayo kita awasi benar kelakuan kita. Karena kadang-kadang kalau kita tidak suka itu mudah terpancing. Mungkin lewat mulut kita, ya mulut hari ini tuh ya bisa dalam bentuk tulisan. Postingan-postingan di medsos. Mungkin kita nyari tadi jejak digital. Mungkin kita bikin hoax dan lain sebagainya. Sana juga begitu, tidak terima melakukan hal yang sama. Kalau sama-sama tidak bisa ngerem, maka puncaknya adalah upaya untuk saling menghapuskan. Semoga kita tidak sampai di sana ya. Lanjut, saya terlalu banyak semoga kamu jadi bingung. Baik, ya dalam hati saja kalau ragu-ragu. Nah, ada yang bilang ringkasnya rute prasangka itu ini nanti dalam tindakan. Diawali dari merendahkan, kemudian kita menjauhi. Kalau masih musuhan, lanjut menyakiti. Menyakiti terus-menerus, pada akhirnya kita ingin melenyapkan. Jadi saling merendahkan, saling tidak mau bersentuhan, saling menyakiti, dan saling ingin melenyapkan. Ini level-level konflik yang lahir karena prasangka. Maka hati-hati dengan prasangka. Wong prasangka itu tidak mesti benar. Kita tidak punya data pasti. Kita tidak punya fakta yang jadi dasarnya. Namanya saja prasangka. Tapi bisa melahirkan tragedi kemanusiaan. Baik, kita lanjutkan. Orang itu kalau sudah berprasangka tidak bisa belok. Itu ada quote dari Roger Bacon. Kata dia, lebih mudah bagi seseorang untuk membakar rumahnya sendiri daripada menghilangkan prasangka buruknya. Kita itu kalau sudah berprasangka itu ngototnya luar biasa sudah. Kita merasa, yo aku yang benar, ya aku yang lurus, yang lain itu jelek semua. Temanku yang itu wah itu sudah rusak. Itu prasangka-prasangka ini biasanya kita terus jadi kaku. Makanya kata Roger Bacon, lebih mudah bagi seseorang membakar rumahnya sendiri daripada menghilangkan prasangka buruknya. Oke, ada lagi ini. Kalimatnya Robert Heinlein. Kata dia, engkau dapat mempengaruhi ribuan orang dengan memanfaatkan prasangka mereka lebih cepat daripada meyakinkan satu orang saja dengan logika. Kalau kita ngajari yang logis-logis, yang masuk akal, itu lama. Satu orang saja bisa sangat lama. Tapi kita menyebarkan kebencian melalui prasangka-prasangka bisa cepat. Itulah manusia. Kalau sudah kesenggol emosinya, cepat dipengaruhi. Maka kata Heinlein, engkau dapat mempengaruhi ribuan orang dengan memanfaatkan prasangka mereka lebih cepat daripada meyakinkan orang dengan logika. Baik, kita lanjutkan. Pak, prasangka itu apa sejelek itu, Pak? Ya namanya saja prasangka itu negatif. Tapi memang sedikit-sedikit ya ada untungnya. Tapi lebih banyak ruginya. Coba kita lihat ya. Apa untungnya prasangka? Prasangka itu bisa menguatkan status sosial kita, kedudukan sosial kita di tengah masyarakat. Ketika perilaku prasangka ini jadi norma di kelompok kita.